Terima kasih Anda masih bersama kami di Indonesia Bicara dan pemirsa kita juga akan berbincang dengan salah satu narasumber kita ada Bapak Kamaludin Latif, epidemiolog Universitas Indonesia dan kita berbincang melalui Skype. Selamat malam Pak Kamaludin. Selamat malam Bang Wilson. Baik, Pak Kamaludin, sekarang ada dua pilihan bagi warga atau pasien yang positif COVID-19 untuk isolasi mandiri dan juga isolasi di fasilitas pemerintah. Sebaiknya pasien ini memilih yang mana? Baik, sebelum ke sana saya ingin meng-highlight beberapa hal dulu ya, bahwa kalau kita melihat persoalan COVID-19 ini, kita harus melihat itu dari hulu ke hilir. Dan sebetulnya mencegah itu jauh lebih baik daripada mengobati. Dan sebetulnya standar seperti yang banyak disampaikan bahwa yang paling penting sekarang adalah bagaimana kita mematuhi semua protokol-protokol kesehatan. Itu yang ingin saya sampaikan, bahwa 3M, menggunakan masker, menjaga jarak, kemudian mencuci tangan. Tetapi persoalan ketika sudah sakit atau ada gejala atau kemudian menjadi positif, inilah yang menjadi bahan diskusi kita sekarang. Dan itu adalah ranah persoalan yang ada di hilir menurut saya. Nah, kembali ke pertanyaan tadi, bagaimana konsekuensinya? Saya sendiri melihat bahwa kultur masyarakat kita yang memang cenderung tidak terlalu mematuhi aturan-aturan yang ada, itu juga menyulitkan. Artinya kalau kita lihat sebetulnya pemerintah sudah membuatkan protokol di situ, protokol isolasi itu. Tetapi pertanyaan kritisnya sekarang adalah apakah semua yang ada di dalam protokol itu, misalnya tidak bisa menjaga jarak, kemudian kepatuhan mencuci tangan, kemudian kontak terhadap mereka yang positif dengan yang sehat, ketika mereka ada di rumah itu bisa dilakukan. Nah, ini yang menjadi persoalan. Dan kalau kita lihat masyarakat, lagi-lagi kita harus mempelajari sosial demografi masyarakat kita, kultur, antropologinya misalnya. Variasi pendidikan di situ, saya sekali lagi selalu mengatakan bahwa kita itu sangat heterogen. Jadi kita tidak bisa mengkontrol apa yang terjadi di rumah, itu tidak bisa kita kontrol. Dan memang pemusatan pada kultur masyarakat seperti ini dalam ilmu penyakit menular memang menjadi kontraproduktif kalau mereka yang tadinya sakit, kemudian positif, bergejala atau tidak bergejala, itu kemudian berkeliaran, tidak mematuhi prinsip-prinsip isolasi dari ilmu epidemiologi, ini membahayakan. Itu menurut saya, Bang Wilson. Berarti ada kemungkinan untuk lebih baik untuk diisolasi di fasilitas pemerintah sehingga lebih mudah dikontrol, seperti itu ya Pak? Iya, seperti itu menurut hemat saya. Dan kalau kita mengacu kepada undang-undang, kita tidak kekurangan aturan sebetulnya. Ada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 84 tentang wabah penyakit menular. Di situ juga secara eksplisit dikatakan bahwa prinsip isolasi, karantina itu harus dilakukan. Ada prinsip penyelidikan epidemiologi di pasal 5 ayat 1, kemudian bagaimana kita juga meng-highlight persoalan membatasi mereka yang bergejala tadi, itu sebenarnya menjadi dasar kita. Jadi memang kita harus memberikan effort. Pandemi ini masih lama, kita harus memberikan perhatian dan bagaimana kita memaksimalkan energi kita agar mereka yang tadinya bergejala tidak semakin menularkan begitu. Itu yang saya pikir jauh lebih penting saat ini untuk diperhatikan oleh pemerintah, Bang Wilson. Nah baik, lalu bagaimana dengan rencana pemerintah yang akan menempelkan stiker bertuliskan isolasi mandiri ketika pasien positif memilih untuk isolasi di rumah? Apakah ini dinilai efektif atau justru malah membuat masyarakat ini berpikiran negatif kepada pasien itu? Sebelum sekarang saja, kalau kita lihat beberapa saat yang lalu, stigma itu sudah muncul. Itulah kenapa kita sangat kesulitan, di lapangan itu kesulitan untuk melakukan tracing misalnya, penyelidikan pertanyaan tentang penyelidikan epidemiologi kepada kasus itu menjadi sulit. Oleh karena stigma itu sudah terbangun di masyarakat dan ini menjadi PR yang besar, promosi kesehatan, kemudian dinas kesehatan, rumah sakit, satuan tugas menjadi kelabakan di situ oleh karena stigma itu muncul. Dan sekarang wacana itu lagi-lagi saya berpikir bahwa jauh lebih efektif untuk menanamkan promosi,
prinsip protokol-protokol yang harus dipatuhi ketimbang kita menempelkan. Sekarang kalau dia sudah ditempel, apakah ada jaminan bahwa orang ini tidak akan pergi? Apakah tidak akan muncul masalah ketika sudah kita berikan labeling pada rumah tertentu seperti itu? Itu yang saya khawatirkan. Justru jangan sampai ini kemudian justru menjadi sesuatu yang membahayakan. Pola-pola di lapangan itu tidak sesederhana seperti yang di atas kertas. Saya pikir kita harus jernih untuk melihat semua itu, memperhitungkan semua itu, sehingga pada saat pelaksanaannya nanti kita bisa melakukannya dengan objektif dan juga terukur tentunya. Itu menurut saya, Bang Wilson. Nah, baik. Tapi untuk saat ini, untuk pasien dengan gejala ringan maupun tanpa gejala, ini pihak dari sebagian kepala daerah sudah menyediakan fasilitas untuk isolasi. Dan ini semuanya biaya ditanggung oleh pemerintah, obat-obatan dan juga tenaga kesehatan ini diperlukan. Memang langkah untuk mencegah seperti 3M yang tadi Bapak katakan ini perlu dilakukan. Namun apakah hal ini untuk isolasi dari fasilitas pemerintah ini juga perlu dilakukan dan seberapa signifikan untuk menekan angka penyebaran virus corona? Ya, dalam situasi pandemi semacam ini, memang kita harus memiliki sebuah perencanaan yang memiliki paradigma yang tepat, itu menurut saya. Jadi tidak bisa pendekatannya parsial, sepotong-sepotong, tapi juga pendekatan yang utuh. Itu yang harus dilakukan. Ada banyak hal di situ. Salah satunya tadi, disinilah pemerintah harus berada menjadi leading sector, terdepan untuk mengambil alih. Dan salah satunya menyediakan tempat tadi, menyediakan tempat untuk isolasi tadi. Jadi kita sudah mendengar bahwasanya ada yang mengatakan bahwa 3,5 triliun dikucurkan akhir-akhir ini untuk isolasi mandiri. Kemudian sudah ada seperti di Jakarta ada Wisma Atlet, kemudian ada hotel-hotel yang ditunjuk, kemudian di provinsi lain juga seperti itu. Saya pikir itu positif dan sangat baik dalam situasi pandemi sekarang. Oleh karena kita bisa membatasi gerak, terutama kepada mereka yang positif dan berpotensi, quote and quote ya, berpotensi untuk menularkan kepada mereka yang sehat. Nah, kalau ini tidak dilakukan, tidak dibatasi dengan dini, dan juga harus efektif. Kenapa? Jangan sampai uang itu sudah kita kucurkan, banyak triliunan seperti itu, kemudian ada sumber daya di situ, ada effort di situ yang sudah kita lakukan luar biasa, tetapi oleh karena protokol yang kita buat tidak kita patuhi sebagaimana mestinya, kita tidak disiplin, ada pembiaran-pembiaran atau ada fleksibilitas di lapangan, ini juga membahayakan. Jadi menurut saya selain hal itu, marilah kepada para pemangku kebijakan, terutama kepada daerah untuk memperhatikan hal itu. Dalam pandemi semacam ini sekali lagi, kalau kita tidak melihat semua hal, maka itu justru satu sisi kita bisa memperbaiki, tapi di sisi lain itu bisa menimbulkan masalah baru yang tidak sederhana seperti itu. Itu Bang, menurut saya. Nah, tapi untuk dari tindakan dan juga sanksi untuk pelanggar, apakah menurut Pak Kamaludin ini sudah cukup ketat Pak sanksinya bagi para pelanggar? Saya melihat di lapangan, secara jujur harus kita akui, kerumunan itu masih banyak ya. Jabodetabek dengan angka kasus yang tinggi, Jakarta seperti itu. Bagaimana masyarakat masih abai terhadap protokol, masker, kemudian jaga jarak, itu bisa disaksikan dengan mudah sehari-hari. Itu memang pada titik tertentu kita harus memiliki keberanian untuk memberikan sanksi itu. Tetapi sanksi saja tanpa melakukan promosi, pencerahan kepada masyarakat yang terus-menerus. Kenapa saya katakan demikian? Oleh karena kita harus memiliki kontinuitas program yang tepat. Kita harus memberikan penyuluhan itu terus-menerus, kemudian kita melakukan evaluasi. Jadi ada perencanaan yang bagus, seperti tadi, di mana diisolasi, bagaimana dengan anggarannya, kita hitung bagaimana efektivitasnya, evaluasinya. Ini juga perlu dilakukan secara berkala. Karena kalau tidak, maka pelaksanaan itu tidak akan pernah kita ketahui efektivitasnya. Kita tidak akan tahu ini sudah terjadi penurunan kasus atau tidak gitu. Dan dalam situasi pandemi yang lama seperti ini, setiap negara masih belajar tentu saja, tetapi kita harus memiliki sebuah strategi yang tepat. Strategi itu harus kita evaluasi, tidak bisa menunggu keajaiban seperti itu Bang Wilson. Baik, tadi itu evaluasi untuk pemerintah, lalu apa saran Bapak untuk warga yang juga sampai sekarang ini masih melanggar, tidak menggunakan masker di luar ruangan, lalu masih berkumpul?
Iya, saya pikir masyarakat harus memahami bahwa kita bisa melihat bahwa tempat-tempat isolasi sekarang sudah penuh. Kemudian bed occupancy rate, bor rumah sakit atau tingkat hunian tempat tidur di rumah sakit itu juga hampir 90%. Itu membahayakan. Ruang ICU, ruang isolasi. Dulu ketika wabah flu burung kita pernah mengukur jika terjadi pandemi yang lama di Bali dan Jakarta, dan ini kita bisa akan kolaps. Jadi masyarakat juga harus memahami bahwa kita harus mematuhi protokol. Tidak ada yang kebal, tidak ada yang kebal. Ada komorbid, tidak ada komorbid. Oke, komorbid itu mereka yang memiliki penyakit penyerta mungkin akan lebih berat, tetapi mereka yang tidak pun memiliki peluang untuk itu. Yang muda juga bisa sakit, yang muda juga bisa terpapar seperti itu. Masyarakat harus mematuhi protokol supaya kasus ini bisa kita redam. Kita jangan sampai hanya menunggu kita sakit baru kita sadar, oh ya saya sakit dan saya mencegah, nanti bisa terlambat. Semuanya. Artinya pemerintah dan juga warga harus bekerja sama untuk menerapkan protokol kesehatan sehingga angka COVID-19 di Indonesia bisa terus turun. Terima kasih Pak Kamaludin Latif, epidemiolog UI, telah bergabung bersama kami di Indonesia Bicara. Dan pemirsa, demikianlah Indonesia Bicara hari ini. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Wilson Purba undur diri. MNC News, berita channel pilihan Indonesia. Terima kasih, sampai jumpa.